Welcome to our channel. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dalam edisi Riak Sabda di minggu ke-32 di tahun B ini. Bacaan-bacaan suci minggu ini berbicara tentang pemberian diri dengan hati. Sekecil apapun yang kita berikan untuk Tuhan bisa menjadi sumber berkat. Hal paling bernilai di hadapan Allah bukan soal banyaknya atau kuantitas yang ditawarkan, tetapi soal mutu atau kualitas hati dari sang pemberi. Dan ide ini membantu kita untuk memahami Injil hari ini ketika Yesus memuji janda miskin yang memberikan 2 peser atau 1 duit, karena ia memberi semuanya dengan hati, bahkan dengan seluruh dirinya. Maka apa yang kita pelajari dari Injil hari ini khususnya, ada 2 hal penting. Pertama, tentang agama atau hidup yang serba pamer. Yang perlu kita sadari Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita semua hidup dalam budaya saat ini yang serba gebiar untuk menyenangkan pribadi atau kelompok tertentu. Namun, bahayanya adalah secara tidak sadar praktek keagamaan kita menjadi hanya sekadar pertunjukan untuk dilihat dan minta dipuji. Kita melakukan semuanya seolah supaya orang dapat melihat kita sedang berdoa dan berharap agar mereka menilai kita sebagai orang saleh atau orang bijak atau hal semacamnya. Dan Yesus mencelah perilaku yang demikian yang ditunjukkan oleh ahli-ahli Taurat, karena agama yang benar adalah soal pertobatan hati di hadapan Allah, bukan supaya dilihat dan dipuji manusia. Maka jika manusia menilai kita tidak bijak, tidak baik, atau apapun penilaian, biarkan saja. Yang penting kualitas hati kita dengan Allah. Allah yang tahu semuanya. Allah yang akan menganugerahkan apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang berkenan di hatinya. Poin yang kedua, tentang nilai pemberian diri kepada Allah. Yesus memuji janda miskin, tetapi Yesus tidak mengatakan bahwa persembahan dari para penderma lainnya tidak berarti. Tidak, Yesus tidak mengatakan demikian. Masalahnya adalah soal hati yang memberikan sesuatu itu. Bagi Yesus, pemberian kecil dari janda itu lebih tinggi nilainya daripada pemberian dari mereka yang memberi sesuatu dari hal yang tersisa. Orang lain memberi dari kelimpahan, tetapi si janda memberi dari kekurangan, bahkan dari semua apa yang ia miliki. Seperti yang kita dengar juga dalam bacaan pertama, soal janda Sarfat yang memberi segalanya kepada sang nabi, dan ia berkelimpahan, tidak berkekurangan, sekalipun orang-orang di sekitarnya menderita kelaparan. Saudara-saudari terkasih, kita boleh mengatakan bahwa yang paling penting bukan soal banyaknya, bukan soal jumlah atau mahalnya hadiah yang kita berikan, melainkan soal hati yang jujur, hati yang tulus, penuh kemurahan. Hal ini juga yang akan kita lakukan dengan para sahabat kita dalam relasi kita, atau orang tua kepada anak-anak, anak kepada orang tua. Kita memberi segalanya kepada mereka dengan murah hati, tanpa batas, dan dilakukan dengan sukacita. Dilakukan dengan hati yang penuh sukacita. Hadiah atau pemberian sekecil apapun selalu berharga di mata Allah atau di mata sesama kita. Dalam pemberian, tanpa rasa malu, asalkan dilakukan dengan hati,
pasti pemberian atau persembahan diri kita itu diterima oleh Allah. Dan saudara-saudari terkasih, motivasi atau inspirasi memberi ini sudah dilakukan Yesus sendiri ketika Dia memberi dirinya total untuk menyelamatkan kita, termasuk dirinya, darahnya tercurah bagi kita. Yesus memberi diri, rela wafat di kayu salib. Itulah sebabnya surat kepada umat Ibrani menegaskan penghormatan terhadap Yesus sebagai imam besar. Dia menghapus dosa kita dan Dia akan datang lagi untuk membawa keselamatan bagi kita yang menantikan Dia. Semoga saudara-saudari terkasih, Roh Allah, Roh Bapa dan Putra membantu kita untuk memberi diri, mempersembahkan diri, hal yang terbaik dari diri kita untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk dilihat, bukan untuk dipuji, tetapi untuk kemuliaan Allah sendiri. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.